Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Direksi Perusahaan Tercatat, para tamu undangan, serta peserta yang telah hadir pada hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Pada hari ketiga ini, terdapat 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan update kinerja usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan, perkembangan, dan rencana perusahaan tercatat ke depannya yang akan dipaparkan secara live oleh pihak manajemen perusahaan tercatat. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terupdate tentang kondisi perusahaan tercatat yang kami upayakan ini dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Kami juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor domestik. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat menjadi tambahan informasi dalam menentukan keputusan berinvestasi dari Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalbe believes everyone has the right to a better life. A better life begins with healthy living. Healthy living enables us to make our dreams come true, achieve our goals in life, build a happy family, and a healthy generation. Kalbe was established in 1966 with the mission to improve health for a better life. After decades of dedication and commitment, Kalbe's business has grown and now includes pharmaceuticals, consumer health, nutritionals, distribution and logistics, biopharmaceuticals, and medical devices. Guided by our founders' aspirations to improve healthcare to millions, Kalbe succeeded with these 5 corporate values: Pancha Sarada. Trust is the glue of life. We honor and treat people as we would like to be treated. Therefore, we respect our customers, respect our employees, respect our partners. Mindfulness is the foundation of our actions. We uphold our values in all our activities and decisions. We adhere to the highest standards in manufacturing processes and quality assurance. To
provide the best healthcare products and services. Innovation is the key to our success. We are passionate to improve life through innovation. Continuously improving and innovating through constant research and development using the latest technologies. Strive to be the best. We inspire and enable people to achieve challenging goals and excellent execution by promoting learning and development, ensuring excellent execution in all our operations. To distribute and deliver our products and services. Interconnectedness is the universal way of life. We encourage multicultural teamwork, synergy between the best talents, institutions and corporations around the world. Kalbe engages communities for the development of science and research on different levels. And it reaches out to people through community development and environmental preservation. We will continue to give the best for a healthier life. Kalbe, innovation for a better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Kalbe Farma Tbk. Sebagai informasi, PT Kalbe Farma Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 30 Juli 1991 dengan kode perdagangan KLBF yang bergerak di bidang farmasi, sehingga perseroan masuk kategori sektor consumer good industry, subsektor pharmaceutical. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan PT Kalbe Farma Tbk. Pertama, telah hadir yang terhormat Bapak Bernardus Karmin Winata, selaku Direktur. Bagaimana kabarnya Pak Bernardus? Baik Pak Diki, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Dan kita pada Public Expose tahun ini dengan Kalbe Farma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bernardus. Berikutnya telah hadir juga yang terhormat Ibu Kartika Setiabudi, selaku Head of Finance Accounting. Bagaimana kabarnya Ibu Kartika? Kabar baik Pak Diko, terima kasih. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih sudah bergabung dengan Kalbe hari ini. Mudah-mudahan sesi ini akan menjadi atau memberikan informasi untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kartika, mohon maaf. Berikutnya telah hadir juga yang terhormat Bapak Lukito Kurniawan Gozali, selaku Corporate Secretary dan Investor Relations. Bagaimana kabarnya Bapak Lukito? Baik, terima kasih Pak Diko. Apa kabar untuk Bapak Ibu sekalian? Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu Manajemen Perseroan dari PT Kalbe Farma Tbk. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Diko Krisnaka, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan yang kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab berlangsung. Selain itu, akan ada pengundian door prize di mana Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi kuesioner sesuai link yang ada di running text. Untuk memulai pemaparan, saya persilahkan kepada Bapak Lukito Kurniawan Gozali untuk membacakan presentasi. Kepada Bapak Lukito, kami persilahkan.
Terima kasih Pak Diko. Selamat bergabung dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini di acara Public Expose Live PT Kalbe Farma Tbk. Pada pagi sesi pertama ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan PT Kalbe Farma di semester 1 tahun 2021. Akan ada 3 bagian yang akan saya bahas ya di dalam presentasi ini, adalah tinjauan sekilas, tinjauan bisnis, dan tinjauan keuangan. Mungkin kita mulai dari tinjauan sekilas. Ya. Pada semester 1 tahun 2021, ya, Kalbe Farma itu membukukan penjualan sebesar 6,6%, didukung oleh pertumbuhan dari volume organik. Ya, untuk efisiensi operasional tercermin juga dari pertumbuhan laba bersih ya sebesar 7,9%, sehingga laba per saham menjadi 31,9% di semester 1 2021. Selain itu, karena masa pandemi ini, kami juga mencoba untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dan mitra kami selama pandemi ini. Jadi karena memang Kalbe Farma sebagai perusahaan farmasi, ya kami tidak masih bisa beroperasional 100% secara penuh. Ya, jadi fasilitas produksi dan distribusi kami tidak mengalami hambatan. Ya, sedangkan untuk keselamatan karyawan, untuk back office kami melaksanakan protokol kesehatan seperti yang sudah dihimbau oleh pemerintah, ya, dan kami melakukan work from home untuk karyawan back office kami. Untuk membantu dan merespons ya pandemi ini, kita juga mencoba untuk menyediakan produk-produk antivirus dan kuratif, ya, layanan diagnostik dan tes, uji klinis vaksin, anti-infeksi dan imunomodulator, dan vitamin. Nanti akan kita bahas juga di beberapa slide berikutnya. Dan juga kami juga mencoba untuk meningkatkan ketersediaan obat-obatan melalui tambahan kontribusi dalam e-katalog ya atau BPJS ya untuk masa pandemi ini. Untuk pertumbuhan masa depan, beberapa strategi yang akan kita fokuskan yaitu adalah di bidang bioteknologi, imuno-onkologi, dan digital di bidang kesehatan. Ya, ada satu hal lagi juga yang mengenai rantai pasokan adalah tahun lalu ada beberapa negara yang mengalami karena pandemi ini mereka melakukan penutupan ya dari sisi border ya seperti China dan di awal tahun ini juga India. Jadi kita mencoba untuk meminimalkan kendala rantai pasokan dengan meningkatkan inventory ya dari sisi bahan baku ya, sehingga kita bisa menjaga produksi kita dengan lebih baik ya. Satu hal lagi juga untuk komitmen berkelanjutan atau ESG, fokus yang akan kita dorong adalah mengenai akses ke layanan kesehatan. Next. Nah, ini adalah beberapa aktivitas ya yang kita lakukan atau produk yang kita perkenalkan ya ke pasar ya atau ke publik di masa pandemi ini ya. Pertama kita kita salah satu perusahaan yang melakukan tes PCR ya yang kita lakukan di awal April atau Mei tahun lalu ya, dan kita juga mencoba untuk membantu pemerintah untuk melakukan tracing juga ya dengan melakukan PCR test ini. Ya, ada satu hal lagi juga kita melakukan produk baru ya atau tes tipe baru yaitu PCR RT-LAMP ya yang menggunakan saliva atau air liur ya. Jadi secara kemudahan ya dari customer itu lebih nyaman ya karena tidak perlu melakukan swab melalui hidung atau melalui tenggorokan. Ya, jadi bisa dilakukan melalui air liur. Hasilnya pun lebih cepat ya, bisa didapatkan dalam 1 hari dan juga targetnya adalah untuk bisa dikirimkan ke semua laboratorium yang ada di Indonesia. Karena untuk PCR RT-LAMP ini secara spesifikasi dan requirement lebih mudah daripada RT-PCR. Ya, jadi memang idenya adalah mencoba untuk membuat semua laboratorium di Indonesia bisa melakukan tes ya, tes COVID ini. Dan juga kita sudah melakukan kemitraan ya dengan Genexin ya untuk vaksin ya.
dengan basis DNA vaksin, ya, dan juga kita ada mengembangkan satu produk immuno-oncology GXI7 yang kita akan coba untuk COVID-19. Untuk GXI7 sendiri sudah kita lakukan uji klinis ya sejak awal tahun ini dan diharapkan bisa selesai di akhir tahun 2021. Beberapa produk produktif juga yang kita luncurkan ya sejak tahun lalu, kita ada remdesivir ya atau Covivor dengan Covivor, ya Fluvir juga kita sudah luncurkan juga di awal tahun ini, dan juga ada Favical atau Favipiravir dari Kalbe. Next. Untuk beberapa produk lainnya, kita juga luncurkan beberapa produk varian untuk vitamin. Ya, ada varian Proof, ya ada Proof C, Proof D. Ada juga kayak Jegavit, ya untuk multivitamin dengan zinc. Ada produk Hevit juga, ya ada 500 mg dan 1000 mg. Mungkin yang cukup sering didengar adalah Vatigon Promuno, ya yang kita luncurkan tahun lalu. Kita juga melakukan uji klinis, ya menjadi satu imunomodulator, ya. Herbal base yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ya juga ada H2 Cordyceps militaris, ya dan juga bintang 7 jahe merah. Ya beberapa produk lainnya juga seperti kayak hand sanitizer, juga ada Extrajos C1000, ada Bezo jahe merah. Ya di segmen nutrisi kita juga luncurkan satu produk bernama Pulmosol, ya untuk khusus untuk memperbaiki paru, ya karena beberapa pasien COVID itu mendapatkan efek dari sisi paru, ya. Jadi Pulmosol ini dikonsumsi untuk bisa memperbaiki kondisi dari paru tersebut. Untuk kontribusi penjualan sendiri di masa pandemi ini, ya produk-produk tersebut adalah sekitar 10% ya dari total penjualan dari total penjualan Kalbe. Next. Nah, untuk karena kondisi juga sekarang ada PSBB, PPKM dan sebagainya, memang Kalbe itu mencoba untuk lebih dekat lah ya untuk dengan basis konsumen kita. Ya, ini memang sudah kita luncurkan dari tahun sebelumnya. Ya, cuman memang sejak awal pandemi itu produk atau layanan aplikasi ini adalah yang lebih kita dorong ya supaya customer itu mendapatkan kemudahan ya dari sisi konsultasi dokter ya untuk pemasaran produk juga ya. Jadi kita ada B2C dan B2B ya. B2C itu adalah klik dokter ya, di mana kita juga bisa melihat itu adalah layanan telemedicine yang menyediakan konsultasi kesehatan ya dan pakar kesehatan ya, dan itu adalah bisa melakukan pembelian ya untuk obat-obatan atau produk-produk kesehatan. Untuk detail jumlah usernya ada di bawah ya, kita lihat ada sekitar 14 juta pengguna ya, dan juga kita berkoordinasi dengan 18.000 dokter di seluruh Indonesia. Untuk EMOS sendiri ya, kita adalah itu platform ya pemesanan produk ya yang ada di perusahaan distribusi dan logistik kita, PT Enseval. Ya, dan juga Mostrans adalah layanan B2B ya untuk pemesanan dari sisi layanan transportasi untuk produk-produk kesehatan juga. Ya. Next. Nah, selain itu juga inisiatif dari perusahaan adalah mencoba untuk memperluas akses ke layanan kesehatan. Ya, ini sebagai bagian dari inisiatif ESG atau berkelanjutan kita. Ya, jadi kita mencoba untuk meningkatkan jumlah produk generik ya yang kita salurkan melalui BPJS ya. Tender yang terbaru adalah di akhir tahun 2020 ya untuk mendukung program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, Enseval juga ditunjuk untuk pemerintah untuk membantu mendistribusikan vaksin ya ke 7 provinsi yang ada 2 di Sumatera, 3 di Kalimantan dan 2 di Jawa ya, dan kita sudah membantu untuk mendistribusikan lebih dari 1.000 rumah sakit di 7 provinsi di Indonesia ya. Produk-produk kesehatan juga atau antivirus seperti Remdesivir, Oseltamivir dan Favipiravir
juga kita amankan ya untuk membantu pasien COVID ya, karena kita ingat ya pas bulan April atau Mei tahun ini terdapat satu kendala pasokan ya dari produk-produk tersebut karena kita memang masih melakukan impor dari India ya, dan juga kita melakukan sentra vaksinasi ya di beberapa lokasi. Sekarang juga kita lagi berkoordinasi ya dengan satu pihak untuk melakukan sentra vaksinasi di beberapa kota di Indonesia ya. Untuk mendukung gizi ibu dan anak ya, kita juga berusaha untuk mengurangi stunting ya di daerah-daerah profesi tertentu dengan melakukan kerjasama dengan BKKBN ya. Dan mungkin hal yang terakhir adalah kita juga menyediakan platform digital telemedicine yaitu Klik Dokter ya. Jadi memang pas ada wave COVID ya yang cukup tinggi di awal Juli, Klik Dokter juga adalah salah satu aplikasi digital yang untuk pemerintah untuk bisa memberikan bantuan secara telemedicine kepada masyarakat. Next. Nah, ini adalah inovasi dan beberapa strategi pertumbuhan yang ada di divisi yang kita miliki. Ya, untuk obat resep sendiri kita akan dorong lebih ke specialty ya, atau obat yang lebih spesifik. Ya, kita ada produk bioteknologi di sana dan onkologi. Ya, jadi memang onkologi sudah sejak tahun 2014. Ya, fasilitas biosimilar juga sudah kita selesaikan dan sudah produksi sejak akhir tahun 2018. Ya, pengembangan vaksin juga adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk divisi obat resep ini, meningkatkan partisipasi di obat generik tidak bermerek ya ke BPJS untuk jaminan kesehatan nasional, dan juga menyediakan tes diagnostik untuk targeted personal therapy. Di divisi produk kesehatan kita juga mendorong lebih ke produk-produk preventif ya. Memang preventif ini sudah kita mulai ya sejak beberapa tahun sebelumnya ya dengan produk-produk herbal ya. Cuman memang di masa pandemi ini demand untuk produk-produk ini memang makin meningkat ya. Jadi memang kita memperkuat portfolio produk ini ya dengan vitamin, suplemen, dan herbal. Ya, selain itu juga kita melakukan produk ini ya untuk informasi ilmiah ya, karena di sini kita kadang-kadang herbal itu kan lebih ke culture ya, jadi kita juga memberikan informasi ilmiah ya untuk mendukung obat-obat yang kita jual ke masyarakat. Untuk divisi nutrisi sendiri kita melakukan perluasan portfolio ya, memberikan produk-produk yang lebih terjangkau ya. Untuk produk-produk Molinaga kita juga menawarkan nutrisi medis yang lebih bermanfaat ya. Contoh seperti kayak Pulmosol adalah salah satunya yang kita dorong juga untuk di masa pandemi ini. Untuk distribusi dan logistik adalah kita melakukan ekspansi ya melalui platform digital ya seperti Emos dan Mostrans ya. Dan juga kita mencoba untuk menyelesaikan fasilitas produksi untuk benang operasi atau surgical suture ya, yang akan kita coba selesaikan di semester 4 tahun ini untuk penerapan requirement dari Kementerian Industri untuk local content. Next. Untuk pandangan tahun 2021 ya, kita mengestimasikan pertumbuhan penjualan sebesar 7-10% ya di akhir tahun ini. Dan pertumbuhan laba per saham 7-10% juga. Ya, sebelumnya kita melakukan ada sedikit revisi ya, kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik ya di awal tahun ini semester 1, dan kita berharap bahwa semester kedua juga akan bisa mendukung untuk pencapaian yang lebih baik di tahun 2021. Untuk rasio pembayaran dividen ya, kita coba usahakan di antara sekitar 45-55%. Dan untuk belanja modal kita targetkan di sekitar 1 triliun. Next. Next. Nah, kita coba masuk untuk tinjauan bisnis ya dari sisi geografis ya. Kita untuk ekspor ya, kita ada sekitar 4% dari total penjualan kita melakukan ekspor ya. Fokusnya memang masih kebanyakan di daerah
negara-negara Asia Tenggara dan beberapa negara di Afrika. Ya, untuk divisi tersebut juga ada beberapa divisi ya yang memang kita tawarkan kemarin adalah divisi obat resep, produk kesehatan, nutrisi dan distribusi dan logistik. Untuk kontribusinya adalah sekitar 22%, 16%, 27%, dan 35%. Next. Nah, untuk divisi obat resep, ya di semester 1 tahun ini memang kita mendapatkan pertumbuhan penjualan sekitar 5,4%. Ya, itu memang didukung dari penjualan dari 3 segmen yang kita miliki, lisensi produk, branded generic ya dengan merek Kalbe, dan juga unbranded generic yang kita jual kepada BPJS ya, atau untuk jaminan kesehatan nasional. Untuk market share sendiri ya kita mencoba untuk tumbuh ya, estimasi paksa pasar untuk Kalbe di tahun 2019 adalah sekitar 12,3%. Next. Nah, ini untuk pengembangan produk biologis ya memang kita sudah melakukan kerjasama ya sejak tahun 2016 ya dengan Genexin ya untuk pembentukan satu PD baru adalah KG Bio. Ya, untuk pabrik onkologi pun kita sudah mulai sejak tahun 2014. Ya, untuk produk-produk novel ya memang kita dorong ke JV company ya dengan Genexin itu ya, dan sekarang sudah ada 3-4 produk ya yang kita punya di sana. Satu produk sudah kita lakukan uji klinis ya sejak tahun lalu ya, awal tahun ya, dan estimasi penyelesaian uji klinis itu mungkin sekitar 2-3 tahun, which is mungkin sekitar tahun 2022-2023. Obat untuk GX-I7 juga sudah kita lakukan uji klinis ya untuk pasien COVID-19, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita akan mendapatkan resultnya. Untuk KG Bio memang bisnis modelnya agak sedikit berbeda. Ya, memang KG Bio itu diperuntukkan untuk mengakuisisi satu produk ya dan melakukan uji klinis di beberapa negara ya atau di beberapa region ya seperti di Asia Tenggara, di Timur Tengah dan di Australia. Dan nanti KG Bio akan mendapatkan lisensi untuk menjual atau mendistribusikan produk tersebut di daerah tersebut. Next. Nah, untuk divisi produk kesehatan sendiri, kita mendapatkan pertumbuhan penjualan sekitar 3,1%. Ya, kita mempunyai yaitu OTC dan suplemen ya atau produk-produk herbal dan juga produk-produk vitamin di sana. Ya, untuk pertumbuhannya memang cukup promising ya, kita melihat bahwa tren untuk konsumsi vitamin dan suplemen ini meningkat ya during this pandemic ya, karena memang knowledge masing-masing customer untuk kesehatan itu makin tinggi. Ya, sebagai contoh mungkin kita dulu mengkonsumsi vitamin 2 atau 3 kali seminggu ya, karena kondisi pandemi ini banyak sekali ya masyarakat sekarang mengkonsumsi suplemen vitamin yang mungkin nggak cuma satu ya, bisa juga beberapa ya seperti KC, mungkin vitamin zinc juga ya, atau beberapa vitamin lainnya. Ya, memang ini cukup sejalan ya dengan strategi kita yang sudah kita lakukan beberapa tahun sebelumnya. Next. Untuk divisi nutrisi sendiri, ya kita memang serve ada 3 market ya, market anak, dewasa, dan untuk nutrisi khusus. Ya, memang sebagian besar dari penjualan kita masih berdasarkan untuk nutrisi anak ya, terutama untuk Morinaga. Ya, jadi memang tahun ini kita meluncurkan satu produk yang lebih affordable, yaitu Morinaga Chigo Powder ya, untuk melayani kondisi market yang challenging ini. Ya, dan kita akan mencoba untuk bertumbuh lebih tinggi ya dibandingkan pasar saat ini. Next. Untuk divisi distribusi dan logistik, memang fokusnya akan lebih ke digitalisasi ya, dan juga lebih ke medical devices. Medical devices adalah produk kita ya, atau mungkin produk-produk third party juga ya, seperti contohnya juga
benang jahit ya, yang benang operasi ya yang kita untuk lakukan, untuk kita coba selesaikan fasilitas produksinya di akhir semester kuartal 4 tahun ini. Ya, jadi memang di sini kita ada sekitar 4 segmen ya, kita ada Kalbe Group ya, ada prinsipal pihak 3, ada juga kita bahan baku dan alat kesehatan. Next. Untuk tinjauan keuangan sendiri ya, untuk konsolidasi ya, secara overall kita tumbuh sekitar 6,6%. Ya, penjualan dari 11,6 triliun menjadi 12,4 triliun di semester 1 2021. Next. Nah, untuk laba kotor memang secara value kita masih mendapatkan peningkatan sekitar 3%. Ya, cuma memang ada sedikit penurunan karena mix produk ya, atau bauran produk ya, yang memang agak sedikit berubah. Ya, memang untuk distribusi dan logistik tahun ini secara kontribusi sedikit lebih besar daripada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk biaya operasional kita berhasil untuk melakukan efisiensi ya, secara rasio kita turun ya dari 29,7 menjadi 28% di tahun ini. Next. Nah, untuk laba sebelum pajak penghasilan dan laba bersih juga kita meningkat cukup baik ya. Untuk laba bersih kita meningkat sekitar 7,9% ya, dengan melakukan efisiensi di biaya operasional. Next. Nah, untuk pengelolaan modal kerja ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk memitigasi resiko atas pasokan resiko bahan baku, kita mencoba untuk meningkatkan inventory ya, dari 101 menjadi 112 hari ya, untuk mengamankan produksi kita ya. Jadi memang kita juga sempat melakukan beberapa alternatif lainnya, karena supplier juga kan memang kita sudah dibagi menjadi beberapa supplier lah ya, kita nggak mungkin depend dengan satu supplier. Dan kita mencoba mencari alternatif juga, nggak cuma dari satu alternatif supplier saja. Ya, sedangkan untuk perputaran uang dan piutang dan sebagainya masih cukup stabil angkanya. Perubahan terjadi lebih banyak di bagian persediaan. Next. Nah, untuk posisi keuangan atau balance sheet ya, kita secara overall ya, kita total utang kita adalah sekitar 752 miliar ya, rasio utangnya terhadap ekuitas masih cukup baik ya, sangat baik di sekitar 3,9%. Ya, posisi kas bersih pun kita masih ada sekitar 4,6 triliun ya, kalau dikurangi hutang menjadi 3,9 triliun. Ya, untuk pembayaran dividen sendiri kita cukup coba naikkan ya setiap tahun ya. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya dari 45, 49 ya menjadi sekitar 58 karena ada sedikit perbedaan di tahun 2019. Ya, cuman memang kalau secara average 2 tahun itu di sekitar 48%. Untuk belanja modal sendiri itu di sekitar 235 miliar ya untuk semester 1 tahun ini. Memang dalam beberapa tahun terakhir kita sudah melakukan investment yang cukup besar ya dari beberapa fasilitas produksi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa coba setelah keadaan kita mencoba meningkatkan investasi kita juga untuk beberapa line produksi kita. Next. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk performance dari semester 1. Saya kembalikan ke Pak Diko sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Lukito. Sangat menarik sekali ya pemaparan yang telah diberikan, terutama pada saat pandemi, PT Kalbe Farma terus berkembang untuk kesehatan masyarakat. Baik, pada saatnya kita sudah masuk pada sesi tanya-jawab. Kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di fitur kolom Q&A. Yang pertama dari Bapak Febrianto Dwi Kaguri, bagaimana sales obat COVID-19 Favikal dan OGB buatan Hexfarm
serta bagaimana perkembangan dan strategi COVID-19 Kalbe yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Kami persilakan manajemen PT Kalbe Farma dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang kalau kita bicara dengan situasi pandemik dan kemarin dengan kasus yang begitu naik tinggi, memang ada kenaikan di dalam penjualan produk-produk COVID yang berhubungan dengan pengobatan. Favikal adalah salah satu antivirus yang memang dipakai. Tapi yang menyediakan ini kan tidak hanya Kalbe ya, hampir semua perusahaan farmaseutika besar yang di Indonesia juga menyediakan obat ini. Memang terjadi kenaikan di situ, dan menurut saya yang penting untuk Kalbe adalah meyakinkan dan memitigasi mengenai bagaimana rantai pasokan dari raw materialnya itu bisa tetap lancar. Sempat terjadi kelangkaan terhadap Favikal, tapi dengan kerjasama kita mengikuti juga guidance dari pemerintah, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, kita juga bisa akhirnya menyediakan kecukupan untuk obat Favikal ini. Mengenai OGB adalah obat generik ya, obat generik berlogo kita. Ya memang kita punya dedicated factory di Cikarang, dan pada dasarnya baik itu obat generik berlogo maupun obat generik pure, Kalbe selalu punya keinginan untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kemudahan untuk akses produknya. Salah satunya ya kita tetap akan berkontribusi di dalam penyediaan produk-produk untuk meyakinkan dan mensupport jaminan kesehatan nasional yang memang sekarang sudah berjalan dengan baik. Sekira itu Pak Diko. Baik, terima kasih Bapak Bernardus. Berikutnya ada pertanyaan dari Nur Holby. Pertanyaannya adalah, anak usaha Kalbe baru mendirikan anak usaha bernama PT Mostrans Global Digilog. Sebelumnya, Kalbe juga menyuntik dana ke SL Pogen, perusahaan GV Genexine sebesar 71 miliar. Nah, apa saja rencana bisnis Kalbe dengan investasi baru tersebut? Berikutnya, ke depannya investasi apa lagi yang akan Kalbe lakukan? Dan berapa dana yang dibutuhkan dan dari mana dananya? Kami persilahkan Bapak Ibu Manajemen PT Kalbe Farma. Ya, saya lanjutkan mungkin jawaban tadi saya agak pertanyaan mengenai vaksin ya, mengenai kerjasama dengan Genexine. Saya kira ya untuk perjalanan vaksin ini untuk Kalbe masih tetap kita perlu menjalankan uji klinisnya dulu, menyelesaikan itu, baru kita bicara nanti penyediaan dari produknya. Inti dari kenapa Kalbe bekerja sama dengan Genexine adalah juga balik untuk meyakinkan bahwa Indonesia juga bisa mampu nanti membawa teknologi dari penyediaan vaksin ini. Itu yang nomor satu paling penting, dan memang kalau kita lihat di negara-negara yang di luar sana ada beberapa teknologi yang tersedia. Saya kira salah satunya yang akan dipilih oleh Kalbe untuk dibawa adalah teknologi yang berdasarkan DNA vaksin. Ya, itu yang kerjasama dengan ini. Berjalan dengan baik, ya. Jadi tetap di kliniknya, mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar dan menyelesaikan sesuai dengan timeline-nya. Lalu kalau bicara dengan investasi, pada intinya adalah Kalbe selalu berdasarkan dengan inovasi dan kebutuhan yang saya kira view Kalbe selalu akan jauh ke depan, ya, mendahului ke depan yang dibutuhkan. Kalau kita dilihat balik ke 2007, ya, mungkin pada saat itu tidak banyak yang berpikir mengenai bagaimana inovasi dan juga riset itu sangat diperlukan. Untuk Kalbe itu menjadi poin yang sangat penting. Tahun 2007 sangat jarang ada orang yang di Indonesia itu bicara mengenai stem cell dan juga riset di bidang onkologi.
Tapi Kalbe sudah mulai dengan mendirikan yang namanya Stem Cell dan Cancer Institute balik di 2007. Dan cara biosimilar, ya, early juga, even 2003 Kalbe sudah mulai ya dengan melakukan investasi di Singapura, mendirikan satu perusahaan yang memang fokus untuk di bidang biosimilar. Ya memang itulah kenapa saat ini ya kita Kalbe balik kalau direlate dengan tadi pertanyaan dengan XL Pogen, itu juga di area situ. Kita meyakinkan bagian dari usaha Kalbe untuk meyakinkan penguasaan teknologi di bidang pharmaceutical. Ya, XL Pogen itu akan menjadi yang namanya perusahaan yang di bidang biologik juga, yang memang memproduksi di situ dan membawa teknologi. Sifatnya itu adalah menerima kontrak manufacturing dari luar. Jadi yang dibangun di situ adalah kemampuan untuk melakukan produksi. Dan itu yang teknologi-teknologi itu saat akan bisa dengan mudah kita bawa balik ke Indonesia. Ya. Lalu kalau bicara mengenai Mostrans, itu adalah bagian dari kemudahan akses yang mau disediakan oleh Kalbe. Salah satu kemudahan akses adalah transportasi. Transportasi untuk produk-produk healthcare itu memerlukan vehicle yang khusus. Ya, tidak bisa artinya untuk produk-produk healthcare itu, produk-produk kesehatan untuk transportasinya itu disatukan, misalnya dengan kecap-kecapan atau dengan rokok, itu tidak mungkin. Ya, jadi harus memang spesial dan Mostrans adalah satu platform yang dikembangkan. Ya, dikembangkan karena kita perlu satu perusahaan yang didirikan yang memang khusus untuk mengembangkan itu, dan itu akan menjadi platform untuk semua pemilik yang punya media transportasi, ya, vehicle, yang punya vehicle transportasi alat kesehatan, bisa menggunakan platform itu untuk mendapatkan pesanan transportasi yang dibutuhkan oleh semua pemain di bidang healthcare ini untuk transportasi, terutama sekarang ini ya di Indonesia. Ya, vehicle kita masih bicara di situ. Jadi intinya adalah bagian dari kemudahan akses dan supply chain, bagian dari supply chain untuk produk healthcare. Kalau bicara mengenai investasi, kita tahu bahwa Kalbe itu secara balance sheet punya total aset itu sekitar 25 triliun, mungkin ya, hampir 25 triliun total asetnya, equity-nya sendiri sekitar 20 triliunan. Ya. Dan kalau kita lihat tadi dilaporkan juga posisi cash kita 4 triliun. Jadi kalau kita bicara investasi ya 100 miliar, 200 miliar sampai 1 triliun ya. Saya kira tidak akan ada satu kesulitan pun untuk Kalbe secara untuk menggunakan dari internal cash-nya. Even satu saat kalau kita memerlukan investasi yang jauh lebih besar untuk ke depan, ya, saya kira Kalbe masih mampu untuk meleverage dari balance sheet-nya sendiri. Terima kasih Pak Diko. Baik, terima kasih Bapak Bernardus. Mungkin kita bacakan satu lagi pertanyaan Pak ya, karena ini banyak pertanyaan yang masuk, terlihat dari antusias dari para peserta. Dikarenakan waktu juga sudah mulai menipis, kita coba bacakan satu pertanyaan terakhir dari Bapak Axel Bramantio. Apa strategi jangka panjang perseroan untuk meningkatkan market share segmen herbal? Dan bagaimana kinerja penjualan 2 produk baru yaitu Healthy Drinks dan Joshi 1000 dan Bejo Sujamer? Dan bagaimana landscape market energy drink Indonesia dari riset pribadi volume powder-based energy drink seperti Extra Joss mengalami penurunan dibandingkan 10 tahun yang lalu disebabkan perubahan consumer behavior ya. Apa akan masuk ke dalam segmen RDT? Nah, kami persilakan Bapak Manajemen dari PT Kalbe untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saya jawab singkat, mungkin nanti Ibu Kartika bisa menambahkan. Ya, baik. Saya cuma komen begini mengenai energy drink. Ya, untuk Kalbe sekarang itu sebetulnya dengan perubahan komposisi yang sudah terjadi, saya kira
untuk di Kalbe ya, terutama Extra Joss mungkin ya, kalau refernya directly ke brand tersebut, menurut kami sudah tidak tepat lagi itu dikategorikan sebagai energy drink, karena lihat nanti di komposisinya itu sudah sangat berbeda. Level dari kafeinnya, kemudian campuran formulasi dari vitaminnya dan lain sebagainya. Untuk Kalbe kita lebih percaya dan believe bahwa Extra Joss itu adalah bagian dari healthy supplement. Jadi kita sekarang mengkategorikannya itu sebagai healthy supplement yang kita percaya akan lebih berdaya guna untuk konsumen, ya, karena yaitu persifnya akan jauh lebih baik, ya. Itu adalah suplemen kesehatan yang memang secara komposisi pun kita sudah sesuaikan, ya. Itu bukan kategori dari energy drink, ya. Tentu dengan mengkonsumsi di situ kesehatan lebih baik, ya. Saya kira energi juga bagian dari kesehatan, ya. Ibu Kartika mungkin bisa tambahkan, silakan. Ya. Betul sekali ya, pengamatan dari Pak Axel tadi ya lewat pertanyaannya. Memang untuk produk-produk herbal ini KLB memang sudah melihat potensi ini dari beberapa tahun yang lalu. Kita juga melihat bahwa kami sudah meluncurkan beberapa produk baru ya di sini, seperti misalnya bejo jahe merah, mudah-mudahan sudah pernah pakai juga ya Pak produknya. Juga kita punya produk untuk herbal baru yang kita mulai tahun lalu, yaitu dengan Cordyceps militaris. Memang ke depan kalau bicara tentang herbal ini akan terus kita kembangkan. Kita juga punya inisiatif ya, mungkin dari sisi ESG-nya, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan para petani jahe merah. Sehingga ini sungguh menunjukkan suatu komitmen kami untuk mengembangkan segmen ini. Memang kalau kita lihat secara energy drink, tadi Pak Bernardus juga sudah menyampaikan bahwa kami sekarang melihat ini sebagai satu segmen ya, sebagai healthy supplement. Memang ke depan kita akan terus mengantisipasi perubahan consumer behavior. Mungkin minuman energi ini bukan merupakan sesuatu yang sektor yang high growth ya. Jadi memang kalau Bapak juga mengikuti strategi kami beberapa tahun ini, kami juga sudah menyiapkan untuk masuk ke RTD. Kami punya produk yaitu Hydro Coco, minuman berbasis air kelapa murni, dan ini kami percaya akan menjadi growth driver ke depannya. Tahun ini juga Hydro Coco menunjukkan kinerja yang sangat positif. Ini juga didukung dengan klaim bahwa Hydro Coco atau minuman air kelapa ini bagus untuk memperkuat imun tubuh. Jadi kami melihat bahwa sektor ini sangat berpotensi dan ke depannya kami akan terus mendorong pertumbuhan produk-produk herbal dan juga produk RTD kami. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Bernardus, terima kasih Ibu Kartika. Baik, untuk sesi tanya-jawab kami tutup terlebih dahulu dikarenakan waktu yang membatasi. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu yang ingin ikut pengundian door prize, kuesioner sudah tersedia di fitur chat. Untuk proses pengundian, kami serahkan kepada panitia. Baik, untuk kesempatan terakhir, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Bernardus Karmin Winata untuk menyampaikan kata-kata penutup sebelum saya akhiri acara ini. Ya, Bapak Bernardus, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Pak Diko. Ya, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ya memang Kalbe punya misi adalah innovation for a better life. Ya. Kita juga punya logo mengenai kalau yang bersinggungan dengan ESG adalah bersama sehatkan bangsa, sehingga itulah akan menjadi basis untuk pertumbuhan Kalbe ke depan, menggunakan teknologi, menyediakan produk-produk yang lengkap sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan teknologi, juga akan mempermudah akses terhadap healthcare dengan penyediaan digital platform. Itu semua akan membantu dan itu akan menjadi growth driver untuk Kalbe ke depan, dan saya percaya Kalbe akan tetap bisa berjalan dan mempertahankan pertumbuhannya, dan saya yakin untuk tahun ini apa yang tadi digambarkan mengenai perkiraan pertumbuhan 7-10%, kami yakin akan bisa mencapainya even pada posisi yang ke arah yang range yang tadi disampaikan, ke arah yang tertinggi range-nya ya, ke arah 10%, kami yakin bisa mencapainya, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan
keyakinan dan optimisme yang memang kita perlu bangun bersama sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan optimisme yang memang sudah dibangun oleh pemerintah yang sudah ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi yang makin membaik. Tentu Kalbe akan selalu tumbuh di atas ekonomi Indonesia. Itu kenapa saya yakin outlook dari Kalbe akan bisa tercapai sesuai dengan strategi yang sudah disampaikan kita paparkan tadi. Ya. Terima kasih Pak Diko. Baik, terima kasih Bapak Bernardus. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang telah disampaikan oleh PT Kalbe Pharma Tbk. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Bernardus Karmin Winata, Ibu Kartika Setiabudi, dan Bapak Lukito Kurniawan Gozali. Terima kasih Bapak Ibu. Atas nama panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Manajemen PT Kalbe Pharma Tbk, serta seluruh hadirin yang sudah hadir dan bergabung pada acara pagi hari ini. Sampai jumpa pada Public Expose Live tahun depan. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi.